ditanyakan ya, per definisinya bahwasannya pengadaan barang jasa itu adalah pengadaan barang jasa. Jadi ini ada kata kunci pertama yaitu oleh KLPD. KLPD itu kementerian, lembaga, dan perangkat daerah ya. Jadi kalau ada istilah KLPD itu berarti kementerian, K-nya kementerian, L-nya lembaga, PD-nya itu perangkat daerah. Jadi satu kata kunci adalah jadi si pengadaan itu di pemerintah, yaitu di kementerian, di lembaga, di perangkat daerah, bukan di swasta, bukan di BUMN, bukan di apa, bukan di pelaku usaha ya. Nah, jadi kalau di luar KLPD itu aturannya bukan aturan Perpres. Jadi aturan kita kan punya Perpres ya. Kita aturan tuh punya Perpres eh, 16 tahun 2018 yang sudah direvisi dengan Perpres 12 tahun 2021. Nah, ini tolong nyebutnya jangan hanya nyebut Perpres 12 ya, tapi nyebutnya harus lengkap nih ya. Dalam artian kenapa? Karena Perpres 16-nya masih berlaku. Jadi Perpres utamanya masih Perpres 16 tahun 2015. Nah, ini ada revisi beberapa pasal dengan Perpres 12 tahun 2000, kok 2012, 2021 ya, 2021. Nah, koreksi. Nah, 2021. Nah, jadi karena suka ada yang nyebutin Perpres pengadaan berapa sekarang Perpres 12 2021. Perpres 12 2021 itu hanya revisinya saja, hanya revisinya saja. Nah, sebetulnya Perpres pengadaan barang jasa pemerintah itu masih Perpres 16 2018 dengan sekali perubahan Perpres 12 tahun 2021 yang mana sebentar lagi juga nanti akan ada RUU PBJ publik ya, sebentar lagi. Nah, ini kemungkinan nanti ya akan ada revisi lagi ke Perpres dan Perlemnya ya. Nah, jadi di sini juga ada turunannya. Di sini juga ada turunannya berupa peraturan apa lembaga ya, Perlem, LKPP nih. Di sini ada beberapa turunannya. Ya tergantung. Yang paling ini sih Perlem 12 ya 2021 itu tentang tata cara pemilihan penyedia. Tapi kalau untuk dasar ya, ya tidak sampai Perlem ya. Ini sebagai pengetahuan awal aja. Gitu ya. Nah, ini kita kembali ke definisi. Nah, jadi definisi pertama adalah pengadaannya itu di KLPD ya. Jadi kalau di luar KLPD, di luar Kementerian Lembaga Perangkat Daerah, berarti itu bukan pengadaan bersih pemerintah yang aturannya bukan aturan Perpres 16. Misalkan di BUMN berarti aturan Kementerian BUMN ya dan sebagainya. Nah, kemudian PBJ pemerintah yang diatur oleh Perpres 16 dan perubahannya itu uangnya, dananya itu dari APBN dan APBD. Jadi uangnya bukan dari keuntungan perusahaan ya, bukan dari apa yang lain-lain lah itunya dari anggaran belanja negara ataupun belanja daerah ya. Bagaimana kalau hibah, kalau apa hibah atau kalau apa pinjaman? Nah, ini akhirnya juga sering keluar ya, sering ditanyakan ya. Nah, kalau hibah pinjaman itu nanti kembali ke saya lihat, nah, sorry nih saya scroll ke pasal awal ya. Nah, kalau hibah pinjaman itu menyesuaikan dengan klausul dalam kontraknya, dalam kontrak hibahnya. Nah, jadi kalau dia apa kontrak hibahnya mengatur lain, maka apa hibah juga ataupun pinjaman juga ya dia kalau dia diatur lain berarti keluar dari pasal 16. Nah, ini ya. Nah, ini. Jadi dalam defaultnya, nah ini, nah di pasal 2 ya, di pasal 2 dalam defaultnya ini kalau ada apa, kalau ada pinjaman hibah luar negeri itu masuk ke Perpres. Jadi ruang lingkup Perpres 16 ini termasuk juga selain APBD termasuk juga pinjaman hibah yang B pinjaman hibah apa dalam negeri, yang C pinjaman hibah luar negeri. Nah, tapi ini hati-hati ada dikecualikannya yang tidak tertulis di sini dikecualikannya kalau dalam kontraknya ataupun dalam perjanjian hibahnya atau dalam apa perjanjian apa pinjamannya dia mengatur lain misalkan oh untuk pengadaan konsultan pengawasnya tolong dari negara kami nah gitu mau tidak mau ya ikutin aturan mereka gitu kan seperti itu. Jadi sekali lagi apa tadi kata kunci selanjutnya adalah biayanya atau dananya dari APBD termasuk hibah termasuk pinjaman juga apabila tidak ada aturan lain yang mengatur berbeda dari Perpres 16. Nah, itu defaultnya hibah pinjaman masuk juga ke Perpres 16. Itu ya. Yang kedua, kemudian kata kunci yang ketiga yaitu bahwasannya tahapan pengadaan belanja pemerintah itu mulai dari serah terima pekerjaan
mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Jadi kalau di Matis satu dua Matis, non ya. Maaf. Nah, jadi kalau kita lihat tahapan pengadaan barang jasa pemerintah ini ada secara garis besar ada tiga tahapan ya. Ada juga tolong dipegang. Jadi tahapan apa? Tahapan PBJP pengadaan barang pemerintah itu ada tiga tahapan besar yaitu perencanaan ya, kemudian persiapan ya, persiapan, kemudian ada pelaksanaan. Oke, ada pelaksanaan. Nah, ini kan per definisi perencanaan itu dimulai dengan identifikasi kebutuhan. Nah, jadi paling awal itu adalah identifikasi kebutuhan ya. Nah, jadi tolong diingat semua pengadaan itu harus diawali dengan kebutuhan ya, oleh need ya, need ya, bukan want. Kita butuh apa gitu kan? Nah, kita butuh apa ya? Dan kalau dalam ilmu kehidupan sebetulnya semua kebutuhan manusia itu sudah disediakan tuh oleh Tuhan ya yang Maha mengatur. Kita itu kadang pusing itu oleh want nih, oleh keinginan ini. Oleh keinginan ini yang bikin tidak bahagia itu. Karena semua kebutuhan itu kita itu sudah disediakan ya. Ya, itu. Nah, karena yang bikin pusing ini want ya, termasuk juga dalam pengadaan. Karena yang bikin pusing itu want ini nih, keinginan ya. Nah, padahal kalau kebutuhan, insya Allah bisa dipenuhi ya seperti itu. Kita kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop itu perencanaan itu, pengadaan itu dimulai dari perencanaan pengadaan, yang mana perencanaan pengadaan paling awalnya adalah identifikasi kebutuhan. Oke, dan pengadaan itu diakhiri dengan pelaksanaan ya, pelaksanaan pekerjaan yang mana di ujungnya adalah serah terima pekerjaan, STN, ST pekerjaan. Nah, jadi per definisi pengadaan bahasa pemerintah itu mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Oke, jadi intinya nanti jangan tergoda untuk memilih pilihan bahwasannya pengadaan barang jasa mulai dari identifikasi kebutuhan sampai dengan pelaksanaan tender, bukan. Bukan sampai dengan tanda tangan kontrak, bukan. Bukan sampai dengan pelaksanaan pekerjaan, bukan. Tapi sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Oke? Itu per definisi ya, per definisi pengadaan bahasa pemerintah. Oke?